Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sobat dengan channel servis dunia elektronik kami. Kali ini kami akan membahas televisi LED sub, yang mana kerusakan LCD sub ini kalau kita hidupkan, jadi kalau televisi kita hidupkan, lampu nyala hijau. Nah, di sininya nyala. Sudah nyala, tetapi gambar tidak ada, alias gambar ini gelap, blank, tidak ada pergerakan sama sekali, mau hidup layarnya. Tetapi secara keseluruhan televisi ini sudah kerja karena lampunya juga sudah menyala ini. Jadi akan kita cari penyebabnya, apa yang menjadi permasalahannya, apakah di mesinnya atau di layarnya itu sendiri. Jadi analisanya adalah kita hanya memerlukan sebuah senter dan akan kita lihat apakah ada tanda-tanda pergerakan layar. Jadi analisanya, televisi ini kalau saya beri input, suaranya bagus. Jadi suara dari televisinya ada, tetapi gambarnya tidak ada. Jadi langkah yang akan kita cari adalah menggunakan senter. Nah, di sini. Nah, di situ cepat. Dia terlihat bayang-bayang bahwa televisi ini hidup. Itu. Nah, perhatikan. Di sini berarti televisi ini nyala. Nah, ini ada pergerakan layarnya, gambarnya. Ini menandakan bahwa televisi ini kerja, tetapi gambar gelap. Jadi kami berprediksi bahwa kerusakan kali ini di backlightnya. Jadi mari kita perbaiki bersama, apakah dari inverternya atau dari backlightnya sendiri. Jadi akan kita bongkar dahulu. Jadi kalau secara sekilas televisi ini gelap, tidak ada gambar, tetapi suara normal. Oke, bagi sobat semuanya yang memerlukan referensi dan juga saling tukar pikiran dan juga pertanyaan, bisa bergabung dengan kami dengan cara subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar bisa melihat video-video kami yang terbaru. Semoga yang bermanfaat dan inspiratif. Oke, lanjut kita bongkar dahulu televisinya. Televisi mari kita bongkar. Jadi sudah baut-bautnya. Nah, di sini terlihat power supply dan motherboardnya. Jadi langkah selanjutnya kita adalah mencari jalur dari inverternya atau dari backlightnya. Nah, jadi di sini backlightnya dia menganut sistem 5 kabel, yang di sini menganut 5 kabel. Jadi akan kita periksa tegangannya. Nah, di sini soketnya. Sini ini untuk soket 29 soket motherboardnya yang ke backlight. Jadi kita pelajari dahulu. Jadi bagusnya kita ukur dahulu tegangannya. Dan jadi di sini cuman ada tegangan min dan plus. Kalau untuk televisi LED ini untuk ukuran kecil, yang ini ukuran 24 in. Untuk ukuran kecil ini tegangannya sekitar 40 lebih, 40 volt. Jadi dia memakai DC to DC, yang dari tegangan power supply ini ngambil 12 volt, kemudian dinaikkan menjadi pakai DC to DC menjadi sekitar 40 voltan. Nanti untuk bisa menghidupkan lampu backlightnya. Nah, jadi akan kita cek tegangan backlightnya ini muncul tidak. Kalau tidak muncul berarti permasalahan di lampunya, dan akan kita cek satu persatu lampunya. Nanti bagaimana cara servisnya kelanjutannya, ikuti terus video ini. Jadi pertama kali kita ukur dulu tegangannya. Untuk probe min langsung saja di ground juga bisa, yang probe plusnya.
lalu akan kita ukur. Jadi kita hidupkan televisi kembali, propomin di ground masing-masing juga bisa. Dan ini akan kita ukur tegangannya, dan kita lihat dulu televisi apakah sudah standby. Ini televisi belum hidup ini. Oh, sudah nyala. Di sini sudah nyala hijau, jadi menandakan televisi ini sudah kerja. Dan akan kita ukur tegangannya. Nah, di soket sini ada pinnya, tinggal ukur saja. Probe kita arahkan posisi 600 volt. Nah, ternyata tegangannya cuma 13 volt sobat, berarti tidak berubah, tidak menjadi 40, dia hanya 12,9 atau 13. Dan langsung ke backlight-nya, dia cuma 3,4. jadi permasalahan ini kelihatannya di backlight, karena posisi kalau kita beri beban lampu, nah seperti itu, dia harusnya naik. Nah, jadi di sini modelnya semacam terproteksi inverter ini atau DC to DC ini, karena backlightnya bermasalah. Jadi akan kita bongkar, sehingga kita hanya perlu kehati-hatian karena kita akan membuka panel LCD nya. Oke, lanjut, kita bongkar dahulu panel LCD nya. Cara membuka panelnya, kita hanya langsung saja kita buka casing depannya ini. Seperti ini, hati-hati karena sangat rentan sekali. Oh, di sini ada juga tutupnya. Kita buka saja satu persatu. Di sini kelihatannya masih ada bautnya nih, jadi kita buka dahulu. Kita buka dahulu power supply-nya. Seperti ini, dan kita lepas baut-bautnya agar bisa membukanya. Ini kalau untuk televisi LED ini kita harus benar-benar sabar dan teliti, karena sangat berbahaya. Bagian LCD nya bisa mengakibatkan pecah, dan itu sangat fatal sekali. Oke, sesudah terbuka baru kita balik kembali. Di sini jalur tekonnya. Nah, seperti itu sobat. Ini sudah terlihat LCD-nya sudah terbuka. Jadi selanjutnya kita hanya membongkar bagian tekonnya ini. Jadi soketnya ini kita lepas dahulu, kita tahan pelan-pelan, sangat kehati-hatian. Kemudian kita buka penutupnya, kita buka juga penutupnya yang di sini. Kemudian ini pelan-pelan kita keluarkan. Nah, seperti itu. Jadi setelah keluar, kita hanya perlu mengambil LCD-nya. Hati-hati, ini sangat tipis sekali, jadi kita perlu bantuan dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita angkat pelan-pelan seperti ini.
dan LCD-nya sudah kami keluarkan. Jadi ini disimpan secara bagus, jangan sampai nanti pecah. Jadi ini kita pisah dahulu. Jadi setelah semuanya tadi kita pindahkan, jadi kita buka dahulu lapisannya. Di sini ada kertas plastik satu, kita angkat. Kemudian kita coba congkel lagi. Dua, di sini ada dua bagian. Jadi kita lekatkan saja biar aman. Nah, di situ, di sini baru terlihat, coba. Terlihat lampunya. Jadi lampunya ini hanya satu baris. Dan akan kita coba cek keadaan lampunya. Jadi sudah itu kita buka ini. Di sini ada penguncinya. Kita putar. Nah, seperti itu. Ini kita putar dan kita congkel. Kita putar. Ini kita congkel. Kita putar. Dan kita congkel seperti itu. Jadi ini nanti untuk mengunci lagi. Jadi kita simpan dahulu. Selanjutnya kita buka seperti ini. Dan di sini terlihat rentetan lampunya. Jadi sudah terlihat di mana letak permasalahannya. Jadi solusinya kita ukur satu persatu lampunya. Jadi sebelah mana yang putus nanti akan ketahuan dan akan kita coba ganti, atau kita jumper, atau kita ganti bijian saja. Ini untuk menghemat biaya. Selanjutnya kita siapkan alat ukurnya. Kemudian cara ngecek lampunya, kita hanya menyiapkan batu baterai ABC. Kita seri biar 3 volt. Jadi ini probe main dan probe plusnya. Jadi langsung saja kita cek satu persatu. Di sini ada soketnya, yang sini bagian main, di sini bagian plus. Kita ngeceknya per biji aja. Nah, di situ nyala. Di sini nyala. Di sini nyala. Pindah lagi. Nyala. Pindah lagi. Nyala. Pindah lagi. Nyala. Dan pindah lagi. Nyala. Ternyata lampu ini masih menyala semua, guys. Berarti sekarang kita sudah tahu bahwa lampunya ini masih bagus. Jadi akan kita coba susun kembali. Jadi permasalahan kemungkinan di backlight-nya, di inverternya ini. Jadi akan kita coba perbaiki inverternya dahulu. Kita pasang kembali LCD-nya dengan hati-hati seperti yang kita bongkar tadi. Jadi setelah kami analisa, ternyata inverternya ini atau tegangan ke backlight-nya ini mengalami kerusakan, sobat. Bagian IC drivernya, dan itu sangat susah sekali. Kita harus mengganti motherboard satu papan ini sehingga kalau mau normal. Jadi di sini kami memberikan alternatif. Kita membuat tegangan untuk backlight-nya, untuk lampunya itu kita pakai tegangan sendiri. Jadi di sini karena tadi saya hitung lampunya ada 7 kali 3 volt, berarti sekitar 21 volt. Sehingga kami mencoba, di sini kami ada power supply. Di sini power supply bekas receiver parabola yang tegangannya ada yang 21 volt. Sehingga kami mencoba memakai tegangan 21 voltnya. Ini untuk menghidupkan backlight ini. Jadi kami buatkan kabel keluar yang min plusnya, yang untuk backlight yang di dalam tadi. Jadi akan kami solder di sini. Yang bagian ground kita pasang juga. Yang bagian plus juga kita coba pasang. Jadi ini untuk cara mengatasi agar tidak membeli motherboard satu papan. Tetapi kalau untuk lebih validnya dan lebih mantapnya memang harus ganti papan motherboard ini.
tapi harganya sangat lumayan. Kalau online sampai ke tempat kami biasanya sampai hampir 400-an, 450.000. Jadi kami mencoba memakai inverter luar ini untuk menghidupkan lampunya. Karena televisi ini sudah kerja, gambar juga timbul, cuman lampunya mati. Tapi setelah cek lampunya hidup semuanya, berarti masalahnya di inverter, tidak keluar tegangannya 21 volt. Jadi kami mencoba pakai ini. Lalu kita coba televisinya, gimana hasilnya. Lanjut kita tes dahulu televisinya setelah memakai inverter luar tadi, dan kita hidupkan televisinya. Di situ televisi sudah nyala dan sudah lumayan hidup. Coba kita kasih gambar dahulu. Oke. Televisinya bisa nyala dan masih enak dilihat. Jadi kali ini hanya kami memodifikasi inverternya. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar bisa melihat video-video kami yang terbaru yang semoga inspiratif dan bermanfaat. Oke, sampai jumpa video kami selanjutnya.